Halo teman-teman, balik lagi di channel Danis Anuriza. Dan udah lama banget aku nggak post video. Terakhir video room tour waktu aku exchange di Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, hari ini aku bakal sharing informasi tentang kuliah di Universitas Diponegoro, khususnya di IUP atau International Undergraduate Program. Nah, hari ini aku bakal Q&A dan aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-temanku yang sekiranya apa ya dibahas di Q&A kali ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, bisa banget tonton video ini. Aku udah punya beberapa pertanyaan tentang Q&A kuliah di Undip yang sekiranya apa ya dibahas, aku tanya ke teman-teman aku. Nah, pertanyaan pertama, apa yang bedain kuliah IUP sama reguler? Nah, pertama itu aku rangkum jadi 3 ya. Pertama itu bahasa yang dipakai, jadi otomatis kalau IUP kan udah pakai bukunya bahasa Inggris, tugas bahasa Inggris, diskusi bahasa Inggris, dan di kelas pun juga tanya jawab bahasa Inggris. Dan lecture juga mengajarinya pakai bahasa Inggris. Cuma ada beberapa case kalau emang pelajaran hitungan contohnya susah gitu kan dipahami, kadang lecture juga pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu UKT, uang kuliah di IUP sendiri lebih mahal. Contohnya di Fakultas Ekonomi Bisnis, dia IUP Manajemen 20 juta, terus akuntansi 20 juta, dan ilmu ekonomi studi pembangunan itu 17 juta, lebih rendah dibandingkan IUP Manajemen dan akuntansi. Dan yang ketiga yang bedainnya itu di Fakultas Ekonomika Bisnis itu syarat kelulusan anak IUP itu harus ikut international exposure. Aku kurang tahu kalau di fakultas IUP lain di Undip itu syarat kelulusannya itu sama atau enggak. Cuman kalau di jurusanku dan fakultasku tuh harus pilih di antara 3 international exposure ini. Pertama ada double degree. Jadi kalau double degree teman-teman itu bisa kuliah di Undip sama kuliah di univ luar. Di univ luarnya itu selama 1 sampai 1,5 tahun, dan kalian bakal dapat 2 gelar, yaitu sarjana manajemen dari Undip dan bachelor dari univ luar. Terus yang kedua itu single degree. Kalau single degree itu teman-teman kuliah di Undip dan univ luar, tapi durasi di univ luarnya lebih sedikit dibanding double degree, yaitu 1 semester aja. Dan gelar yang didapat pun cuma dari Undip, yaitu sarjana manajemen. Dan yang terakhir short course ini lebih sedikit lagi durasinya, yaitu cuma sekitar 2 minggu sampai 4 minggu di luar. Kita belajar di univ luar, tapi kita juga dapetin gelarnya cuma di Undip aja, sarjana manajemen, karena cuma short course kan. Itu kira-kira yang perbedaan paling utama. Terus yang kedua, buka pendaftarannya kapan? Nah, buka pendaftarannya itu sebenarnya udah buka dan udah tes batch pertama. Jadi video ini agak telat ya sebenarnya. Jadi minggu lalu kalau nggak salah itu udah diberlakukan tes batch pertama buat yang IUP, dan dilakukannya secara online kata adik kelasku. Dan kalau nggak salah biasanya tuh Undip buka tes batch kedua buat IUP sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Nanti ditunggu aja info ya teman-teman, kalau ada update info aku tulis di description box. Terus lanjut pertanyaan berikutnya, belajarnya pakai bahasa Inggris terus? Sehari-hari iya, seperti yang aku udah jelasin tadi. Cuman mungkin ada beberapa cases yang lecture sendiri gunain bahasa Indonesia, mungkin biar lebih jelas kali ya explainnya. Apalagi hitungan kan teman-teman itu lebih susah kan. Terus lanjut, UKT-nya berapa per semester? Nah, ini aku mau bahas teman-teman. UKT-nya sendiri tiap IUP per jurusannya itu beda-beda. Seperti yang aku udah jelasin tadi, di FEB aja IUP Manajemen sama IUP ISP-nya sendiri beda uang kuliahnya. Dan otomatis di jurusan lain juga beda, nggak sama 20 juta. Teman-teman bisa cek di website UM Undip, terus pilih di bagian kelas internasional, nanti muncul uang kuliah per jurusan yang dibuka IUP-nya apa aja, atau nanti aku masukin di sini. Jadi kalau nggak salah paling mahal tuh waktu batchku tuh IUP Manajemen dan akuntansi sama 20 juta. Yang lain tuh nggak salah lebih rendah, tapi nanti aku bakal cek update-nya gimana dan aku bakal pasang di sini. Terus abis itu persyaratan masuknya apa aja, mungkin aku bakal lebih jelasin ke tesnya teman-teman. Jadi tesnya tuh ada 3, yaitu psikotes, terus udah gitu yang kedua itu semacam TOEFL, dan yang ketiga discussion group. Oh, sama terakhir wawancara, ada 4.
Nah, terus tesnya psikotes tuh biasanya sama aja sih kayak psikotes kita waktu tes SBMPTN. Kalian banyak-banyakin aja latihan psikotes, pasti lancar ngerjainnya. Terus yang kedua itu bahasa Inggrisnya tuh lebih mirip TOEFL ya menurutku waktu angkatanku. Jadi ada structure, terus reading, listening, dan ada juga bikin esai. Jadi teman-teman banyak latihan 3 soal ini. Nah, terus udah kayak gitu yang ketiga itu adalah discussion group. Discussion groupnya sendiri kalian bakal dimasukin ke grup-grup gitu berdasarkan udah ditentuin. Nanti kalian bahas suatu topik di grup itu dan diskusi tentang mungkin kalian bisa ngutarain negatif, positif kayak gitu. Nah, tipsnya sendiri kalau di discussion group ini kalian jangan terlalu dominan dan jangan terlalu pasif juga. At least kalian mengutarakan opini kalian gitu. Terus sama yang terakhir wawancaranya udah pasti ada di setiap tes kan. Nah, wawancaranya pakai bahasa Inggris. Biasanya tuh waktu batchku diwawancaranya sama lecture gitu. Nanti tanya jawab biasanya rata-rata kayak kenapa kalian pilih IUP, semacam hal itu tentang IUP. Terus pertanyaan berikutnya, susah nggak masuk IUP? Susah-susah gampang sih sebenarnya, tapi menurutku batch pertama tuh lebih gampang daripada batch kedua karena batch kedua kan biasanya udah banyak banget yang daftar kayak nggak dapat SBMPTN kayak gitu atau nggak dapat kayak univ diinginin, biasanya banyak banget tuh. Nah, kalian biasanya saingannya lebih susah di batch kedua. Susah-susah gampang sih sebenarnya, asal kalian udah persiapin tes apa aja yang nanti diuji, insya Allah gampang. Terus lanjut berikutnya, partner univ luarnya apa aja. Nah, kalau double degree itu berdasar pengalaman temanku yang udah berangkat sama kakak kelasku atau kakak tingkatku, itu ada Australia itu di Curtin. Terus udah itu yang kedua sama ada di Belanda tuh di Section, sama Paris satu lagi. Paris aku lupa nama univnya apa, nanti aku tulis di sini kalau aku ingat. Terus yang kedua itu kalau single degree itu rata-rata banyaknya pergi ke Malaysia, yaitu ada 3 pilihan. Di Malaysia sendiri ada Unimalaya, itu di Central KL-nya, dan yang paling bagus pertama di Malaysia itu Unimalaya. Terus yang kedua ada Uni Kebangsaan Malaysia atau UKM, itu tempat aku single degree. Dan yang ketiga ada di UTM di Johor, University Teknologi Malaysia. Nah, kayak buat ke Malaysia bisa pilih di antara 3 univ ini. Nah, terus kalau short course tuh biasanya pilihannya lebih bervariasi ya, karena short course gitu loh, lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Itu ada ke Jepang, ada ke Korea, ada ke Taiwan, tapi biasanya yang buka tiap tahun tuh Taiwan. Terus udah kayak gitu, buat teman-teman yang tanya aku sendiri pilih apa, sesuai apa yang udah sebutin tadi, aku pilih single degree. Single degree-nya ke Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan selama 1 semester. Apa sih bedanya mungkin ya? Sebenarnya kalau sistem belajar sih sama, kayak pakai bahasa Inggris, karena aku juga masuknya ke kelas internasional pas exchange di sana. Terus lingkup pertemanannya aja kali ya, mungkin kelihatan mereka lebih ambis gitu. Terus tugas-tugasnya tuh juga menurutku agak lebih sulit dibandingkan tugas-tugas di Undip. Itu kalau waktu aku di UTM. Cuman nggak tahu pengalaman teman-teman yang udah pernah ke UTM atau UM, karena pasti beda-beda kan. Terus biasanya single degree itu kalau di Malaysia itu nggak ada UTS, kalau di Univku adanya langsung UAS gitu, jadi langsung ke final exam, nggak ada UTS kayak di Indonesia gitu. Terus mungkin teman-teman pengen tahu kayak apa sih kelasnya IUP. Sebenarnya kelasnya itu dulu angkatanku tuh selalu di gedung lab, which is ini aku bakal tunjukin gambarnya. Nah, cuman pas angkatan di bawahku itu makin banyak kan teman-teman, jadi kita dapat kelas juga di gedung A bersama anak-anak manajemen reguler. Jadi sebenarnya kalau kelas sih nggak masalah sih, karena kan cuman belajar. Cuman mungkin kelas gedung lab itu lebih enak, jadi kayak meja sendiri, kursinya itu juga yang sendiri-sendiri gitu, dan nggak yang nyambung sama kursi. Terus sama ada musola juga di gedung lab, ada
perpustakaan, karena emang perpustakaannya di gedung lab. Terus udah gitu sama ada kantor international office. Jadi buat yang tanya-tanya buat double degree, single degree bisa langsung ke gedung lab di ruangan IO atau international office. Siapa lagi ya? Teman-teman yang aku jelasin tadi Q&A-nya itu overall Q&A di Fakultas Ekonomika Bisnis teman-teman. Jadi aku kurang tahu juga kalau di fakultas lain apakah sama kebijakannya atau beda. Jadi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan gitu, nanti aku bisa bantu cariin jawabannya. Nah teman-teman, sekian Q&A hari ini tentang IUP Undip khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa banget tulis di kolom komentar di bawah atau bisa kontak aku di description box di bawah. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga teman-teman yang lagi daftar IUP Undip keterima dan dapat kabar baik. Makasih udah nonton teman-teman. See you on the next video. Bye bye.